Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dan pembelajaran matematika, Pendidikan Matematika UPI 2015. Anggota kelompok: Dini Citraningsih 1500209, Nadi Azkia AA 1503688, Restian Suryani 1503576. Mempersembahkan video pembelajaran Project Based Learning. Anak-anak, menurut kalian matematika itu seperti apa sih? Sulit, Bu. Bikin pusing, Bu. Iya, mana gurunya banyak yang killer lagi. Suka banyak tugas, Bu. Iya, mana banyak rumus yang harus dihafalin. Belajarnya itu, Bu, yang ngebosenin. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita telah mendengar banyak keluhan dari siswa tentang matematika. Sepertinya kita harus mengubah cara mengajar kita. Apakah ada yang punya solusi? Bagaimana ya solusinya? Sepertinya saya punya solusi, Bu. Bagaimana kalau model PJBL? Wah, kedengarannya menarik, Bu. Tapi, model PJBL itu seperti apa ya, Bu? Nah, sekarang mari kita simak bersama-sama penjelasan dari Project Based Learning atau PJBL. Yang pertama, dimulai dari pengertian. PJBL singkatan dari Project Based Learning. Project Based Learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Pada pembelajaran matematika, PJBL biasanya diterapkan pada pertemuan terakhir dari suatu materi pembelajaran. Tujuannya untuk menerapkan konsep atau pengetahuan yang sudah diperoleh pada pertemuan sebelumnya. Dalam kurikulum 2013, PJBL biasanya digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diturunkan dari kompetensi inti 4, yaitu keterampilan. Yang kedua adalah karakteristik dari Project Based Learning. Yang pertama, centrality. Pada Project Based Learning, proyek menjadi pusat dalam pembelajaran. Yang kedua, driving question. Project Based Learning difokuskan pada pertanyaan atau masalah yang mengarahkan siswa untuk mencari solusi. Yang ketiga, constructive investigation. Pada Project Based Learning, siswa membangun pengetahuannya dengan melakukan investigasi secara mandiri. Dan di sini guru berperan sebagai fasilitator. Yang keempat, autonomy. Project Based Learning menuntut student-centered. Siswa sebagai problem solver dari masalah yang dibahas. Lalu yang terakhir, realism. Kegiatan siswa difokuskan pada pekerjaan yang serupa dengan situasi yang sebenarnya. Selanjutnya, langkah-langkah pelaksanaan Project Based Learning. Yang pertama adalah penentuan pertanyaan mendasar. Guru memberikan suatu pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk melakukan suatu kegiatan. Pertanyaan tersebut berhubungan dengan dunia nyata dan dalam hal ini berkaitan dengan matematika. Contoh materinya adalah himpunan. Pertanyaannya adalah, anak-anak, ada yang pernah ke supermarket? Kalian tahu tidak mengapa antara sabun dan makanan tempatnya dipisah? Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Perencanaan ini dilakukan secara kolaboratif antara guru dengan siswa. Nah, yang pertama, guru membagi siswa ke dalam kelompok. Lalu, guru memberi deadline waktu penyelesaian proyek. Di sini diharapkan siswa mempunyai rasa memiliki
atas proyek tersebut. Dalam perencanaan ini juga berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang mendukung untuk menjawab pertanyaan esensial. Lalu mengetahui alat dan bahan apa saja yang dapat digunakan untuk membantu penyelesaian proyek. Yang ketiga adalah menyusun jadwal. Pada aktivitas ini terdapat 5 tahapan, yaitu 1. Membuat timeline untuk menyelesaikan proyek. Yang kedua adalah membuat deadline penyelesaian proyek. Yang ketiga adalah membimbing siswa ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek. Yang keempat adalah mendorong siswa agar merencanakan cara yang baru. Yang kelima adalah meminta siswa untuk membuat penjelasan atau alasan tentang pemilihan suatu cara. Yang keempat, memonitor siswa dan kemajuan proyek. Guru bertanggung jawab dan berperan sebagai mentor bagi aktivitas siswa. Di sini, guru melihat dan mengawasi sejauh mana perkembangan siswa dalam menyelesaikan proyek. Apakah ditemukan suatu kesulitan atau hambatan? Yang kelima adalah menguji hasil. Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar, mengevaluasi kemajuan dari masing-masing siswa, memberikan umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai siswa, membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Yang keenam, mengevaluasi pengalaman. Pada akhir proses pembelajaran, guru beserta siswa melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Siswa diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Siswa pun menyampaikan kesimpulan berdasarkan proyek yang telah dilakukan sebagai jawaban atas pertanyaan mendasar yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran. Ilustrasi Project-Based Learning. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Anak-anak, kemarin kita telah mempelajari bagaimana cara mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah mendatangi kantor kecamatan? Wah, saya pernah Bu. Kalau saya belum pernah Bu. Bagi kalian yang pernah datang, pasti kalian dapat melihat berbagai macam data. Di antaranya, data jumlah penduduk, kelahiran, kematian, mata pencaharian, dan sebagainya. Sekarang, Ibu ingin kalian mengambil satu contoh data. Kemudian, kalian olah dan sajikan data tersebut dalam bentuk grafik. Lakukan hal tersebut secara berkelompok. Baik Bu. Siap Bu. Teman-teman, bagaimana jika data yang kita pilih tentang mata pencaharian? Setuju. Baik kalau begitu. Sekarang tentukan kapan kita mendatangi kantor kecamatan. Biar cepat selesai, bagaimana kalau besok? Wah, boleh juga tuh. Menuju kantor kecamatan. Mengolah data dan monitoring. Teman-teman, kita kan udah dapat ya datanya. Yuk kita mulai olah datanya sekarang. Anak-anak, apakah ada kesulitan atau hambatan? Tidak, Bu. Presentasi hasil proyek. Anak-anak, apa yang kalian rasakan setelah membuat proyek? Bu, pembelajarannya ternyata menyenangkan ya, karena kita nggak hanya belajar dalam kelas. Iya Bu, terus saya juga jadi tahu kegunaan matematika di kehidupan sehari-hari. Tapi menurut saya
butuh banyak waktu dan biaya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran Project Based Learning. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.